Bapak dan Ibu yang saya hormati dari pihak industri, tentunya ini merupakan agenda rutin ya bahwa siswa yang mengenyam pendidikan di jenjang SMK tentunya rangkaian yang sudah dicapai baik dari sisi input kemudian proses kegiatan belajar mengajar di sekolah, kemudian bermitra dengan industri untuk kegiatan praktek kerja lapangan atau prakerin kalau dulu namanya itu sudah diselenggarakan, dan kemudian juga tahap selanjutnya adalah untuk ujian kompetensi keahlian. Nah, ini merupakan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi di SMK Negeri 4 khususnya untuk memperoleh kompeten di bidangnya dan juga tentunya selesai mengenyam pendidikan di jenjang SMK dan SMK 4. Nah, tentunya ini kewajiban kita bersama bagaimana anak didik kita sebagai warga masyarakat secara umum ini bisa terlayani dalam bidang pendidikan, dan juga tentunya pihak industri yang senantiasa juga setia membantu terus dengan SMK Negeri 4 ini uh, bekerja sama dalam rangka mensukseskan pendidikan di tingkat SMK di SMK Negeri 4. Nah, tahapan-tahapan itu tentunya juga memang ini harus kita selesaikan, termasuk yang agenda hari ini kita musyawarah mengenai teknis pelaksanaan ujian kompetensi keahlian di SMK Negeri 4 yang nantinya juga akan dijelaskan secara rinci oleh pihak Makassar Kurikulum, Hubungan Industri, dan juga Kepala Kompetensi Keahlian. Nah, secara umum barangkali Bapak Ibu yang dari industri bahwa sesuai dengan surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bahwa UKK ini bisa dilaksanakan ketika setelah selesai praktek kerja lapangan dan dilanjutkan dengan uji kompetensi keahlian. Nah, saya garis bawahi bahwa ketika melaksanakan praktek kerja lapangan, tentunya ini disesuaikan dengan kompetensi keahlian pada bidangnya masing-masing. Dan kami secara apa namanya terdokumentasi kurikulumnya, kurikulum Merdeka di sini, dan kemudian kurikulum juga disesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Nah, sehingga kesehariannya melakukan pekerjaan itu tentunya sama dengan capaian-capaian pembelajaran yang ada di sekolah. Maka dari itu, barangkali dari pihak industri sudah memotret anak didik kami selama di industri tersebut melaksanakan PKL, maka itulah menjadi portofolio barangkali. Portofolio ini bisa dijadikan sebagai syarat untuk paling tidak sudah mencapai kompetensi yang standar oleh Bapak dan Ibu di industri. Nah, besar harapan kami bahwa anak didik kami ini tentunya memenuhi kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan disyaratkan oleh baik industri dan juga capaian pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, ini yang akan menjadi dasar. Jadi teknisnya apakah kriteria itu kerja diulang lagi atau cukup dengan portofolio kesehariannya, kalau memenuhi kompetensi maka itu tinggal diberikan penilaian kompeten atau tidak kompeten. Nah, itu secara umum ya, karena tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Barangkali kalau tahun sebelumnya diberikan soal ya, dengan diberikan soal kemudian dikerjakan selama beberapa jam, ada yang 12 jam, ada yang 18 jam, membuat suatu proyek ya. Tapi untuk kali ini tidak demikian, bahwa pengalaman kerja di industri praktek kerja atau praktek kerja industri itu ini juga dinilai sebagai ujian yang real sebetulnya,
sehingga industri tinggal memberikan advice bahwa yang bersangkutan itu adalah kompeten atau yang kompeten. Nah, yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kami juga siap untuk koordinasi barangkali ada kekhususan yang kompetensi ternyata di tempat praktek itu adalah hanya memenuhi kompetensi belum begitu banyak atau dalam, kita tinggal koordinasi dengan pembimbing kami dari SMK 4 ataupun dari pihak hubungan industri yang ada di SMK 4 supaya nanti sinkron apa yang diharapkan, apa yang dicapai sesuai dengan ketentuan tentunya. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya kira itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, dan saya mohon maaf sekali lagi waktu barangkali ya, karena kita masih menunggu beberapa industri lain. Harusnya jam 9.30, tapi mohon maaf ini mulai jam 10. Tapi tentunya kami percaya bahwa Bapak dan Ibu senantiasa cukup setia untuk bisa bekerja sama bermusyawarah pada ruang daring ini. Mudah-mudahan apa yang kita curahkan pada hari ini, kita sumbangsih pikiran dan ide gagasan untuk kemajuan terutama SMK Negeri 4 siswa-siswinya, juga ingin menghasilkan siswa yang betul-betul kompeten, betul-betul unggul dan sesuai dengan visi kami, unggul, kompeten, dan berwawasan global. Nah, itu saya kira sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian dan atensinya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala SMKN 4 Bandung, Bapak Dr. Agus Setiawan, SPD MSI, untuk sambutan beserta arahannya mengenai uji kompetensi keahlian yang akan dilaksanakan di SMKN 4 Bandung. Baik, acara selanjutnya adalah penjelasan teknis UKK yang akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Yuyun Yuniarsih, SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suaranya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan suaranya sudah jelas Bapak Ibu. Bisa di-mute salah satu, Bu? Ada feedback? Ada feedback ya. Bagaimana Pak? Sudah cukup jelas? Clear, Bu, clear. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari industri, baik itu pimpinan perusahaan ataupun yang mewakilinya selaku mitra industri SMKN 4 Bandung. Yang terhormat Bapak Kepala SMKN 4 Bandung, Bapak Dr. Agus Setiawan yang sudah bergabung bersama kita. Di sini juga ada Bapak Ibu dari
kepala program keahlian di SMK 4 Bandung. Di antaranya ada dari dari kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, kemudian teknik audio video, teknik otomasi industri, kemudian dari TKJ, kemudian dari RPL, dan dari DKV. Baiklah Bapak Ibu, kita akan menuju ke pembahasan teknis mengenai uji kompetensi keahlian di industri yang akan diselenggarakan di SMKN 4 Bandung untuk tahun pelajaran 2023-2024. Hal ini tentunya sebagai dasarnya atau landasan hukumnya itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 atas perubahan Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah kejuruan salah satunya difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi pada peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Jadi untuk panduan pembelajaran ini sebenarnya sudah ada tertuang pada BASKP-nya. Kemudian di sini yang membedakannya adalah salah satunya untuk di SMK karena kita ada vokasi adalah uji kompetensi keahlian. Nah, hasil UKK itu tentunya akan menjadi indikator ketercapaian standar kompetensi lulusan. Untuk materi UKK ini disusun berdasarkan skema sertifikasi sesuai dengan jenjang kualifikasi ataupun okupasi ataupun klaster yang memuat kemampuan melaksanakan pekerjaan spesifik, operasional, dan atau penjaminan mutu. Nah, itu yang menjadi landasan hukumnya, sehingga kami SMKN 4 Kota Bandung di sini akan mengambil skema pelaksanaannya yaitu dengan dunia kerja dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikat yang diakui oleh mitra dunia kerja. Jadwal pelaksanaannya itu adalah karena kita sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dilaksanakan bersamaan dengan PKM. Yaitu pada semester 5 atau semester 6. Hanya untuk SMK 4 pelaksanaan UKK dilaksanakan bersamaan pada semester sekarang gitu ya. Yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan anak-anak atau siswa yang dari SMK 4 Bandung mulai dari Januari gitu ya, berakhir di April, sehingga pelaksanaan UKK bisa dilaksanakan bersamaan melalui kegiatan PKM. Model UKK-nya itu dengan industri, ini bentuk sertifikasinya juga dilakukan oleh dunia kerja ataupun asosiasi profesi. Nah, untuk menjembatani antara kompetensi yang ada di kita, ya, ataupun yang ada di sekolah dengan yang ada di industri, ini kami mencoba ya membuat daftar uji kompetensi ataupun materi kompetensi yang nantinya Bapak Ibu di perusahaan nanti akan melakukan pengujian, baik itu dalam bentuk portofolio ataupun dalam bentuk unjuk kerja berdasarkan konsentrasi keahliannya. Ini contohnya misalnya untuk teknik instalasi tenaga listrik, gitu ya. Di sini sudah ada nama sekolah, kemudian ada kompetensi keahliannya, sehingga nanti Bapak Ibu ini ada 82 perusahaan, yaitu nanti disesuaikan gitu ya, sesuai dengan konsentrasi di mana anak-anak itu konsentrasi keahliannya pada konsentrasi yang mana gitu ya. Kemudian ada nama industri, kemudian juga ada nama pembimbingnya gitu ya. Nah, di sini kami buatkan semacam forum ya. Di sini ada kode. Kode itu kami gunakan dari skema
SKKNI. Tapi kalau misalnya di Bapak Ibu itu ada kode yang lain, mangga silahkan gitu. Tidak apa, ini hanya yang kami tawarkan gitu ke industri. Tapi kalau nantinya ini ada perubahan, itu tidak ada masalah karena sesuai dengan kompetensi yang ada di industri sesuai dengan konsentrasi keahliannya. Jadi ada kode, kemudian ada kompetensi keahlian. Contohnya kalau TITL itu adalah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja gitu ya, atau K3-nya gitu. Nah, di situ ada deskripsi. Kalau misalnya ingin menjelaskan lebih lanjut, itu bisa diisi kolom deskripsinya. Kemudian untuk kalau misalnya memang di kompetensi keahliannya sudah jelas, berarti deskripsi juga tidak diisi juga nggak apa-apa gitu ya. Kemudian ada sistem operasional prosedur ataupun standar operasional prosedur SOP-nya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan jenis kompetensi ataupun bidang pekerjaannya. Ya, itu nanti Bapak Ibu kami mohon mungkin nanti kalau misalnya ada yang sudah ada SOP dari kompetensi tersebut, nah itu nanti bisa berbagi dengan kami sehingga nanti kami akan memudahkan nanti berarti anak tersebut untuk kompetensinya apa saja, kemudian SOP yang nanti siswa harus pahami itu seperti apa gitu ya. Ini ada kolom ada atau tidak gitu ya. Ada atau tidak itu ini kan di sini ada sekitar 12 atau 13 ya atau 14 ini kalau yang TITL gitu ya. Nah, itu dari kompetensi yang kami susun itu kami mohon checklist-nya nanti ada atau tidaknya. Kalau misalnya ternyata ada selain yang ke-14 itu atau dari kompetensi itu, nah itu berarti nanti bisa ditambahkan. Ya, jadi nanti ada link khusus untuk daftar kompetensi, kemudian yang betul-betul atau yang siswa bisa melakukan uji komnya di tempat Bapak Ibu di industrinya masing-masing seperti itu. Kemudian contoh yang teknik audio video ya. Nah, itu juga di sini ada hampir sama ya, hanya mungkin yang berbeda dari kompetensi keahliannya. Kalau tadi kelistrikan lebih banyak ke yang berkaitan dengan instalasi 1 pas atau 3 pas gitu ya. Tapi kalau untuk audio video ini lebih ke rangkaian elektronika, kemudian ada juga mikrokontrolernya, ada juga reparasinya gitu ya. Nah, itu dimohonkan kepada Bapak Ibu yang industrinya di sana ada untuk kompetensi keahlian teknik audio video, nanti mohon dicek gitu ya, apakah kompetensi ini ada di Bapak Ibu, kemudian kalau misalnya tidak ada, berarti nanti ada penambahan ataupun kompetensi apa yang sebenarnya ada di Bapak Ibu yang nantinya bisa dibuat bisa dilakukan untuk uji kompetensi keahliannya. Kemudian ada juga dari teknik otomasi industri. Nah, di sini teknik otomasi industri ini ada 2 angkatan Bapak Ibu. Ini mohon untuk yang mitra industri teknik otomasi industri. Jadi ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun gitu ya. Kalau yang 3 tahun itu sudah kurikulum merdeka. Jadi yang sekarang itu yang 3 tahun mungkin mengambilnya yang seperti ini. Tapi kalau yang 4 tahun nanti akan kita bicarakan lebih lanjut gitu ya. Nah, untuk yang 3 tahun jadi sama dengan yang lain gitu ya. Selama siswa sedang PKL bisa dilakukan uji kompetensi keahlian dengan menggunakan unjuk kerja ataupun portofolio. Dan di sini ada kompetensi keahliannya misalnya tentang efektivitas hubungan di tempat kerja, kemudian ada K3LH, kemudian ada pengoperasian sistem kelistrikan, ada PLC, pneumatik. Nah, itu tidak harus semuanya ada Bapak Ibu. Mangga silakan yang ada di Bapak Ibu nanti itu yang akan diujikan kepada peserta didik kita.
Kemudian untuk yang teknik komputer jaringan, ini juga yang disusun berdasarkan KKNI ya. Nah, ini diantaranya ada K3, kemudian ada fiber optik, kemudian ada juga mengoperasikan instalasi fiber optik, ada juga operasikan OTDR. Nah, itu kemudian ada konfigurasi juga gitu ya. Nah, itu ini yang kami coba susun gitu, sehingga kalau misalnya Bapak Ibu merasa oh ini yang di saya ini tidak semuanya, tapi ada juga yang berbeda gitu. Nah, itu nanti dikomunikasikan sehingga kita nanti akan menyusun sesuai dengan yang ada di industri Bapak Ibu. Kemudian untuk RPL, nah ini juga siswa kita ada dua kelas ya. Dua kelas itu juga kita menggunakan sistemnya menggunakan uji kom untuk di industri. Di sini sudah ada beberapa kompetensi keahlian gitu ya. Baik mulai dari menggunakan struktur data, kemudian spesifikasi program ya, sampai software tools gitu di sini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu oh ini belum kelihatan gitu ya ke job pekerjaannya atau ke okupasi pekerjaannya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mendeskripsikan atau misalnya oh agak berbeda dengan yang ada di sini gitu ya. Itu maka silakan nanti dikomunikasikan sehingga kita nanti mendapatkan anak itu kompetensi keahliannya untuk yang RPL lebih condongnya kemana gitu ya. Kemudian untuk DKV, nah ini juga lebih ke untuk melaksanakan project brief ya, kemudian menetapkan konsep desain, karya desain, memilih gambar, mengoperasikan perangkat lunak gitu ya. Ini mungkin kalau misalnya menurut Bapak Ibu bahwa di sana terlalu sempit atau misalnya ternyata berkaitan, berarti itu nanti kita tinggal hanya buat penilaiannya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, nah itu nanti kita buatkan sesuai dengan yang ada kompetensinya di Bapak Ibu dan yang nantinya akan diujikan kepada anak didik kita. Kemudian untuk ini sebenarnya hampir sama dengan tadi ya. Sebenarnya di sini nanti untuk lembar penilaian ya. Jadi untuk lembar penilaian itu forumnya hampir sama dengan ini ya untuk lembar penilaian itu. Cuma nanti bukan ada tidak gitu. Di sana nanti munculnya predikat saja Bapak Ibu. Jadi predikat kompeten atau tidak kompeten. Karena tujuan utamanya bahwa siswa itu melakukan uji kompetensi adalah apakah sudah dinyatakan kompeten oleh perusahaan atau oleh industri di mana dia diujikan gitu ya, sehingga untuk predikat atau penilaiannya cukup dengan kompeten atau tidak kompeten saja. Kemudian nanti mungkin ada tambahan sebagai pelengkap untuk administrasi atau bukti, itu nanti ada dokumennya gitu ya, dokumennya yang harus dilengkapi. Nah, itu nanti bisa melalui link yang akan kami share. Kemudian nanti gitu ya, insya Allah karena di kita juga ada pembimbing dari sekolah, kemudian juga ada peserta didiknya. Nah, itu nanti bisa untuk mengumpulkan dari bukti-bukti di mana dia melakukan uji kompetensinya gitu, seperti itu. Nah, jadi untuk yang keenam konsentrasi keahlian, nah itu mungkin yang kompetensi yang nantinya dijadikan sebagai uji kompetensi di industri gitu ya. Berikutnya Tuhan. Nah, ini untuk tahapannya ya atau alurnya. Nah, ini mulai dari ketentuan UKK tadi yang dari edaran dan juga dari direktorat gitu ya. Nah, kemudian nanti kita menyiapkan daftar peserta. Untuk soal Bapak Ibu sebenarnya itu sudah masuk ke format yang tadi, format dari kompetensi keahlian yang ada di industri gitu ya. Kemudian lembar penilaian itu tadi hanya ditambahkan
kompeten atau tidak kompeten gitu ya. Kemudian tadi ada semacam dokumentasinya gitu ya. Nah, dari sana masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan itu nanti ada unjuk kerja, ada portofolio. Untuk unjuk kerja itu kalau misalnya di industri dimungkinkan gitu ya. Jadi langsung misalnya di akhir PKL sebelum berakhir di tanggal 30 April mungkin sekitar tanggal 22 ya. Nah, Bapak Ibu melakukan unjuk kerja untuk anak-anak kami dites gitu ya. Tapi kalau misalnya pelaksanaannya itu selama anak PKL itu bisa dilakukan portofolio. Itu akan lebih lebih memudahkan juga mungkin karena Bapak Ibu nanti ya sesuai dengan bidang pekerjaan ataupun kompetensi yang memang sedang dilakukan di tempat PKL-nya. Kemudian penilaian tadi ya, jadi cukup dengan kompeten dan tidak kompeten, walaupun yang mudah-mudahan peserta didik kami gitu ya, kalau misalnya ada yang tidak langsung kompeten diadakan atau misalnya mereka bisa mempelajari terlebih dahulu atau meningkatkan kemampuannya sehingga bisa menjadi kompeten gitu ya. Kemudian terakhir itu ada sertifikat industri. Artinya ini sertifikat untuk uji kompetensi keahliannya. Kalau anak selama PKL itu adalah sertifikatnya sertifikat PKL. Tapi kalau ini karena sudah keuji kompetensi keahlian, di sini sudah masuknya adalah sertifikat industri. Jadi yang nanti yang mengeluarkan adalah Bapak Ibu dari perusahaan masing-masing. Nah, ini untuk tahapannya Bapak Ibu ya ini lini masanya sebenarnya ini tidak seperti tidak harus persis seperti ini gitu. Ini hanya kami mencoba gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya pelaksanaan UKK sudah bisa dimulai dari tanggal 21 Februari gitu ya. Nah, itu kita bisa lakukan nanti ada untuk pengumpulan video ataupun foto portofolio UKK-nya gitu ya. Atau misalnya mau dilaksanakan nanti di akhir sekitar tanggal 22 sampai 26. Jadi di akhir itu nah ini kita nanti menyiapkan berita acara, kemudian juga hasil penilaian gitu ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan validasi nilainya. Kemudian nanti terakhir itu adalah sertifikatnya gitu ya. Nah, itu sertifikatnya berarti sehingga siswa sudah menyelesaikan PKL di tanggal 30 April itu penilaian dari industri juga sudah selesai gitu. Sehingga mereka mendapatkan sertifikat dari uji kompetensi di industrinya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya, contoh untuk sertifikatnya. Nah, untuk ini contoh saja Bapak Ibu, sebenarnya nanti kalau misalnya mau disesuaikan dengan industri masing-masing, mangga silahkan gitu ya. Jadi ini contoh dari uji kom atau uji kompetensi keahlian oleh PT LEN gitu ya. Nah, jadi yang muncul itu di sana sebenarnya kalau di sana karena kemarin kita itu ada mandiri ya, berarti ada lambang dinas pendidikannya gitu ya, Kemdikbudnya. Tapi kalau hanya industri saja berarti itu nanti hanya industri saja gitu ya. Kemudian atas nama peserta didiknya, kompetensi keahliannya apa atau konsentrasi keahliannya apa, kemudian ada daftar kompetensinya gitu ya. Nah, kalau di sini kan ada nilai ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak dipersyaratkan juga untuk nilai, hanya tinggal cukup dengan tadi kompeten dan tidak kompeten saja gitu. Ya, karena untuk penilaian nanti mungkin akan lebih repot lagi, tapi cukup dengan kompeten juga sudah memberikan isyarat bahwa anak tersebut itu mempunyai kompetensi keahlian di bidang misalnya ini teknik audio video sebagai bekal anak tersebut nantinya untuk di industri ataupun sesudah kelulusannya ya. Nah,
Itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan segala kerjasamanya. Mudah-mudahan ya ini mendapatkan peran serta dari industri semua, karena kami juga sekolah sangat berterima kasih sekali gitu atas partisipasi dari pihak industri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Ibu Yuyun yang telah memberikan arahan mengenai teknis ya, seperti apa nanti UKK di industri itu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya adalah tanya jawab. Untuk tanya jawab akan langsung nanti dipandu teknisnya oleh Bapak Wakil Kepala Bidang Hubungan Industri, Bapak Haji Dadan Hermawan, SPD MT. Nah, sebelumnya mungkin akan kami buka beberapa termin ya untuk pertanyaan. Kami akan mulai dulu dengan membaca pertanyaan yang sudah masuk di chatroom Zoom ya. Pertanyaan pertama dari Angin Foto School. Halo Bu, apakah pihak industri dapat menambah poin uji? Oke, itu aja. Untuk pertanyaan tersebut, Bapak Ibu, tadi kita sudah melis daftar kompetensi yang ada di sekolah kita. Nah, untuk uji kompetensi keahlian, Bapak Ibu bisa menambahkan, ya, disesuaikan dengan core bisnis di industrinya. Misalkan tadi di Angin Foto Studio, Bapak Ibu silakan siswa yang PKL di sana itu mengerjakan apa sesuai dengan kompetensi tersebut, dan itu juga yang akan dijadikan sebagai bahan portofolio untuk uji kompetensi tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dipersilakan disesuaikan dengan kompetensi yang ada di industri masing-masing. Jadi bisa menambahkannya Bapak Ibu. Untuk materi insya Allah kita akan share Bapak Ibu ya, untuk materi ini termasuk list kompetensi masing-masing program keahlian. Punten Untuk Pak, teknis Maros. pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, nanti apakah perlu disaksikan perwakilan dari pihak sekolah? Nah itu Bapak Ibu, kalau tadi yang akan kita lihat ya, kegiatan selama PKL itu yang akan dijadikan sebagai bahan uji kompetensi itu kalau diperlukan ya kita bisa lihat, kalaupun enggak kita untuk ujian ini karena kita menggunakan portofolio itu kita tidak usah datang ke sekolah Bapak Ibu. Iya. Jadi pihak sekolah tidak harus ke industri Bapak Ibu. Cukup nanti anak ada beberapa dokumen yang akan diupload di Drive, Google Drive yang akan kita siapkan. Oke Pak, untuk tadi kan dikatakan untuk pelaksanaan bisa berupa assignment ya, tes ya, atau portofolio gitu. Nah, kalau untuk portofolio tadi Bapak udah jelaskan bahwa dari pihak sekolah nggak usah datang lah ya, misalnya udah nggak usah witness gitu.
Nah, kalau untuk misalkan untuk industri yang akan melakukan tes itu dari sekolah harus datang atau enggak? Nggak ada suaranya, Pak? Termasuk juga. Oke. Baik, kalau misalnya industri, ya, udah. Ada, Pak? Ada. Baik, kalau pihak industri akan mengadakan uji kompetensi, menyediakan waktu tersendiri, ya, atau untuk kerja, kita insya Allah akan datang kalau diperlukan Bapak Ibu, dan juga untuk instrumen penilaian juga akan kita siapkan Bapak Ibu. Kalau kita akan melakukan uji kompetensinya dengan skema unjuk kerja, seperti itu Bapak Ibu. Oke, siap, jelas Pak. Terima kasih. Satu nuhun. Tambahan Bapak dan Ibu dari pihak industri, ya, bahwa unjuk kerja di industri itu tentunya ada dokumen-dokumen administrasi yang harus disiapkan. Kami akan juga mungkin pembimbing atau sebagai PIC-nya untuk sekolah hadir pada saat hari H pelaksanaan. Ada perwakilan dari sekolah untuk tentang keadministrasiannya, supaya paling tidak ada komunikasi barangkali yang dimaksud oleh Bapak dari pihak industri. Tadinya juga ada yang dari skema yang portofolio saja, tinggal dapat berita acara, tapi tentunya format-format atau instrumen semua akan kami siapkan dan akan kami sampaikan di pihak industri, ya, di lokasi ketika pelaksanaan untuk unjuk kerja di industri tersebut. Jadi kami akan kirimkan Pak, nggak usah khawatir bahwa insya Allah ada yang akan hadir ke sana, baik itu guru ya, ataupun dari pihak manajemen. Barangkali itu Pak yang perlu saya lengkapi. Terima kasih atas pertanyaan. Bisa di antara PIL dan bisa. Ya, saya juga barangkali nanti ditambahkan oleh tim teknis kami. Pertanyaan selanjutnya kami baca di sini adalah perbedaan antara portofolio dan unjuk kerja sebetulnya ya namanya. Nah, portofolio itu ketika siswa sudah melaksanakan praktek kerja lapangan, tentunya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang sudah ada di matrik barangkali ya, atau instrumen di penilaian, atau ada kode kompetensi yang sudah kami siapkan. Nah, ternyata itu sudah dilakukan, maka tinggal diberikanlah penilaian. Jadi itu namanya RPL. Jadi RPL itu Recognized for Learning. Jadi hasil belajarnya itu diakui bahwa sudah kompeten karena sudah melakukan. Tidak perlu diuji lagi karena sudah dianggap kompeten dan melakukan secara real, yaitu portofolio. Nah, kemudian kalau unjuk kerja itu pada saat itu diambil penilaian, pada saat dia menampilkan unjuk kerjanya atau mempresentasikan atau melakukan kompetensi yang dimaksud pada saat hari itu dan kemudian dinilai secara langsung. Nah, itu unjuk kerja ya. Dan ditentukan waktunya kalau unjuk kerja. Nah, maka
Makanya di sini kita permudah saja bahwa apa yang sudah dilakukan oleh siswa di industri itu sudah melakukan kompetensi sesuai dengan matriks yang nanti akan kami sampaikan, maka itu tinggal diberikanlah penilaian bahwa portofolio tersebut itu merupakan syarat untuk diterbitkannya sertifikat kompetensi dari perusahaan bapak atau ibu. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai apakah bisa di-mix ya? Mix antara TAP dan TITL. Saya kira di sini TITL dan TAP itu ada irisan ya, irisan ada kompetensi yang sama ya, pelajaran mungkin dari pengukuran itu ada yang sama. Kemudian pelajaran yang misalnya K3LH itu kan sama ya sebetulnya. Semua bahkan lintas dari kompetensi keahlian rumpun yang lain, misalnya rumpun IT dengan rumpun elektronika itu KLH-nya, K3LH-nya kan sama semuanya kompetensinya. Itu bisa saja terjadi. Silahkan apa yang dilakukan oleh siswa sesuai dengan kompetensi yang ada yang dipersyaratkan oleh industri, dibuatlah di situ daftar kompetensi yang diujikan. Saya kira itu tidak jadi masalah ya ketika digabungkan. Ya, nah ada beberapa yang memang irisan sama, itu tidak jadi masalah. Ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan ada lagi? Untuk poin penilaian ya. Ada laporan atau praktek saja? Ya. Untuk poin penilaian yang tadi disampaikan dapat ditambahkan poin sesuai dengan yang dipelajari industri, tapi apakah bisa dikurangi atau disesuaikan? Bisa, kita fleksibilitas. Jadi tidak harus di matrik yang kami berikan itu adalah seluruhnya harus tercapai, tidak demikian. Tapi tinggal dipilih kompetensi-kompetensi mana yang bisa yang ada di industri disesuaikan, kemudian dicantumkan di situ. Biar kami kalau misalnya itu kira-kira konversi kemana kompetensi keahlian yang ada di industri itu, biar kami nanti akan bisa mengkonversikan cocoknya di kompetensi keahlian apa atau materi apa yang sesuai atau capaian pembelajaran apa, maka akan kami sesuaikan. Yang jelas kami fleksibel. Di industri kompetensi apa yang telah dilakukan ya, maka itu dilakukanlah penilaian ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk kondisi di lapangan kadang ditempatkan pada posisi yang tidak menggunakan jurusan, tidak sesuai ya Pak, walaupun masih dalam divisi yang sama. Contoh, siswa RPL ditempatkan di IT support. Apakah ada prasyarat presentasi kemampuan spesialisasi jurusan dalam portofolio atau bisa diterima hanya dengan kegiatan selama PKL? Bapak dan Ibu yang di industri, tentunya bahwa jurusan-jurusan yang ada ini harus memiliki spesialisasi tentunya. Nah, paling tidak spesialisasi apa yang relevan dengan kompetensi keahlian yang ada di SMK 4. Nah, ketika misalnya tidak cocok yang demikian, itu harus diberikan juga unjuk kerja yang sesuai dengan atau relevan dengan kompetensi yang dimiliki, walaupun faktanya di industri itu adalah tidak sesuai gitu kan, tapi tetap nanti akan dilakukan unjuk kerja sesuai dengan kompetensinya gitu kan, kalau ternyata tidak sesuai di industri Bapak dan Ibu. Nanti akan dilakukan koordinasi antara pembimbing dari kami dengan pembimbing dari industri. Kita cari solusi mana yang kira-kira bisa
konversikan ya sehingga sesuai atau linear dengan kompetensi yang dimiliki oleh kompetensi keahlian siswa yang bersangkutan. Saya kira itu sementara. Kemudian yang uji kompetensi, apakah harus dilakukan dalam batas waktu 1 hari atau bisa lebih? Kita menyesuaikan Bapak dan Ibu. Silakan sesuaikan dengan keluasan materi barangkali. Keluasan materi yang diujikan gitu ya, akan bisa saja ada yang perlu penyelesaian lebih dari 1 hari, bisa saja terjadi. Ada juga yang cukup 1 hari, cukup setengah hari, itu tergantung daripada materi atau mata ujuk kerja itu sendiri. Saya kira itu ya. Kemudian program akan maksimal untuk menilai hasilnya apabila uji kompetensi dilakukan hanya dalam waktu 1 hari. Sebentar ya, tidak akan maksimal. Ya, makanya itu silakan tergantung dari keluasan materi yang atau pekerjaan kompetensi yang dilakukan. Bisa lebih 1 hari, bisa lebih gitu ya. Itu disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Silakan. Kemudian yang selanjutnya bahwa hanya praktek atau disertai laporan tertulis pada saat pelaksanaan, gitu kan? Untuk ujiannya ya. Untuk ujiannya itu nanti ada format-format berita acara termasuk ya daftar kehadirannya juga karena ini adalah bagian penting dari dokumen penyelenggaraan UKK. Berbeda dengan kalau laporan itu adalah ketika selesai melaksanakan praktek kerja lapangan. Siswa itu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di industri tersebut. Dan kami sekolah pun biasanya menguji presentasi lewat presentasi siswa tersebut untuk didalami ya, diverifikasi apa betul melaksanakan ABCD kompetensi yang diindustri atau tidak. Itu adalah laporan PKL. Tapi kalau kriteria kalau UKK itu adalah dari pelaksanaan PKL itu tentunya ada kompetensi yang telah dilakukan, tinggal dijustifikasi oleh pembimbing itu sebagai penilai yang akhirnya memberikan penilaian unjuk kerja pada saat pelaksanaan PKL karena hariannya itu melaksanakan misalnya kompetensi yang sesuai. Nah itu dikasih tanda bahwa kompetensi apa dan kemudian diberikan kompeten atau tidak. Ya, nah, ada dua, yang satu laporan, yang satu adalah langsung dilakukan penilaian melalui portofolio tadi. Selanjutnya, Bang di Pandana, dibantu ya. Jadi jangan saya kepala sekolah, kepala sekolahnya ngomong terus. Maka mungkin tim teknis lebih jelas lagi dari Pak Dadan. Ya, Bang. Atau kompetensi kalian nanti boleh menambahkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa kelas 3 ini tadi yang sedang melaksanakan PKL dari Januari sampai 30 April, ya, terakhir 30 April, ini kita bisa melaksanakan uji kompetensinya dengan mengadakan waktu atau mengalokasikan waktu khusus dengan uji unjuk kerja, atau kita bisa menggunakan portofolio selama kegiatan PKL. Contoh misalkan Bapak Ibu tadi yang ditanyakan untuk jurusan teknik instalasi tenaga listrik yang sedang PKL di hotel ya, di beberapa hotel misalkan. Selama misal kegiatannya itu misalkan memperbaiki instalasi penerangan, nah itu juga bisa dijadikan sebagai catatan bahwa itu dalam hal itu dalam kompetensi instalasi penerangan anak bisa dinilai kompeten atau tidak kompetennya atau instalasi tenaga itu selama kegiatan PKL. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai portofolio atau tadi bisa menggunakan unjuk kerja dalam 1 hari atau beberapa hari ya dengan dibuatkan sebuah soal. Nah itu Bapak Ibu seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Coba. Yang tadi teknik audio yang dari audio.
Saya ini loh, kalau jurusan audio video, untuk kepentingan bidang itu saja, kalau ada kepentingan. Oh ya, baik di sini ada yang bertanya, apakah kalau jurusan audio video uji kompetensinya hanya di bidang itu saja atau elektronika umum? Ya apa-apa yang lebih luas. Jawabannya sangat diperbolehkan, Ibu dan Bapak. Justru itu dapat memperkaya kompetensi siswa. Jadi walaupun judulnya teknik audio video, itu rumpunnya sebetulnya adalah teknik elektronika seperti itu. Jadi materi-materi elektronika umum itu sangat diperbolehkan dan sangat dibutuhkan untuk diujikan di kompetensi teknik audio video. Itu jawabannya mungkin sebelumnya jurusan audio video apakah jadi kompetensi yang nanti kami ajukan, daftar kompetensi yang disediakan dari sekolah yang insya Allah nanti bakal di-share di Google Drive, itu sebagai batu acuan aja, sebagai acuan saja Bapak Ibu. Nah nanti kalau misalkan itu memang ada di perusahaan, itu bisa dipilih. Saya yakin mungkin tidak semua kompetensi yang ada di daftar itu ada di perusahaan itu. Karena kan biasanya perusahaan itu lebih spesifik. Ada yang manufacturing, misalkan ada yang repairing, atau misalkan ada yang prototyping, ada yang service, ada lain sebagainya. Nah nanti dipilih saja apakah ada kompetensi yang relevan di situ atau tidak. Nah kalau misalkan tidak ada, Ibu dan Bapak dari mitra industri boleh menambahkan kompetensi tambahan, gitu kan, selama itu masih relevan dengan jurusannya, misalkan tadi elektronika. Seperti itu, mungkin itu saja. Bu, tadi yang Pak yang menambah. Oh iya, tadi. Bapak Ibu, mohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chatnya. Ya, Selamat pagi, Bapak Ibu. Ya, boleh langsung bicara atau harus langsung lewat chat? Oh ya, silakan Bapak Ibu. Boleh, ya. Perkenalkan saya Mirina dari Gria Pratama. Nyambung dengan yang tadi mengenai yang TAV ya Pak ya, Bu. Saya mungkin nanti dari kompetensi yang saya lihat tadi udah di-share. Ini akan ada revisi atau ini udah fix? Yang tadi Google Sheet-nya ya. Udah fix atau akan ada revisi Bapak Ibu? Mikrofonnya mati, Pak. Oh. Sudah Pak. Oke. Udah fix ya? Ya, itu kita share sebagai bahan. Nah, Bapak Ibu boleh menyesuaikan, boleh merevisi, ya, bisa menambahkan atau mengurangi dari daftar yang ada, disesuaikan dengan tulis di perusahaannya masing-masing. Ya, siap. Ya, berkaitan dengan hal tadi Pak, karena memang nanti boleh merevisi, berarti nanti kami kalau saya ya, karena usernya bukan saya gitu ya Pak ya, kalau kami di Gria Pratama, jadi nanti saya harus koordinasi dengan usernya atau sebagai pembimbingnya untuk saya sampaikan yang dari sekolah ini. Nanti berarti kalau ada tambahan nanti saya akan koordinasikan ke pihak sekolah gitu ya, disesuaikan dengan si kompetensi dan juga yang praktek di lapangannya. Nah, mengenai tadi kan dari tadi juga saya lihat ada beberapa kali yang menanyakan mengenai portofolio dan si laporannya. Karena memang saya jujur aja di Gria Pratama, Bapak Ibu maaf, kan saya belum pernah ketemu sama Bapak Ibu gurunya sebagai pembimbing di lapangannya, karena di kami hanya satu orang aja Pak. Di kami satu orang aja. Nah ini kan saya belum ketemu, jadi saya belum ngobrol gitu ya. Jadi saya tuh pengen tahu nanti apakah si laporan yang dia buat untuk aktivitas sehari-hari, kalau kita bilangnya bisa jurnal ya Pak, Bu. Nah jurnal ini dengan si portofolio itu apa memang akan berbeda sama sekali gitu ya. Jadi maksudnya apakah nanti si portofolio itu dia akan buat dari jurnalnya dia gitu mungkin ya. Kalau saya lebih nanya karena daripada tadi saya ngebacain di pertanyaan agak bingung juga ya. Agak bingung juga gitu ya menanggapinya. Kalau memang jurnal hari-hari dia dengan portofolio beda kan berarti dia si siswanya harus membuat gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya yang Bapak Ibu sampaikan sama kami ini sebagai industri ya, si siswanya udah tahu belum ya?
kalau memang mereka itu ujiannya di kita gitu ya. Karena saya jujur aja saya baru tahu nih, kalau tahu kayak gini kan mungkin dari awal udah disesuaikan. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang Ya. barusan disampaikan, ini kita dalam satu kegiatan ini ada apa ya? Yang barusan Bapak Ibu sampaikan itu jurnal laporan PKL. Nah, sementara yang sedang kita diskusikan itu sebetulnya tentang uji kompetensi, ya. Cuman tadi Bapak Ibu karena waktu kita hanya terbatas bahwa kegiatan UKK ini harus berakhir di 30 April dan juga PKL juga harus berakhir di 30 April, maka kita bersamaan beririsan. Nah, jurnal ya dan laporan yang tadi itu adalah jurnal. Emang kita sudah memberikan format jurnal laporan kepada anak yang sedang PKL. Nah, yang barusan itu adalah bahan laporan PKL. Nah, adapun yang uji kompetensi yang kita diskusikan itu adalah dalam kegiatan PKL seperti tadi misalkan di teknik instalasi tenaga listrik di perhotelan, anak sedang diberi tugas misalkan oleh pembimbingnya itu memperbaiki instalasi penerangan. Nah, kegiatan atau proses kegiatan memasang, memperbaiki instalasi penerangan itu bisa dijadikan sebagai uji kompetensinya. Ya, sehingga di dalam memasang atau memperbaiki instalasi penerangan, anak tersebut sudah kompeten atau tidak, kayak gitu. Nah, kemudian nah seperti itu ya Bapak Ibu, tentang jurnal yang tadi yang diberikan kepada anak itu ada jurnal untuk bahan laporan PKL. Kemudian kegiatan UKK ini Bapak Ibu sebetulnya kita belum tidak mensosialisasikannya kepada siswa, belum mensosialisasikannya, baru disosialisasikan kepada mitra industri seperti itu. Dan nanti akan disampaikan juga sih kepada siswa bahwa kegiatan uji kompetensi yang selama ini dilakukan di SMK 4 secara mandiri ini akan dilaksanakan bersama dengan industri di dalam kegiatan praktek kerja lapangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi. Punten, saya ingin menambahkan untuk yang jurusan RPL, Pak Yopi bukunya juga yang RPL. Tadi ada pertanyaannya untuk yang RPL ditempatkan di bagian IT support. Pak Yopi punten RPL. Nah, di sini saya udah masukin linknya. Kalau memang perusahaan Bapak Ibu itu harus ada IT support, di situ akan ada skema ya. Tinggal dipilih ya SKKNI, tinggal dipilih Pak. Paling bawah. Yang linknya Pak. Bawah. Nah itu. Nah di situ ada pilihan Pak ya. Bapak Ibu ada pilihan. Kalau memang dirasa memang harus ada di situ, mangga silakan. Kami hanya memberikan beberapa kode yang tertera ya. Apakah siswa PKL itu okupasinya sebagai pemogram junior ataupun asisten pemaham junior, ini ada pilihan Pak. Nah kalau misalkan anaknya mau untuk berkembang di bidang web, maka silakan Bapak dan Ibu bisa masuk ke gapnaker.go.id. Nah, di situ banyak pilihan. Itu bisa ditambahkan. Saya sempat kemarin melihat ada okupasi untuk asisten jaringan. Nah, untuk RPL. Namun tadi pagi saya coba buka, ternyata linknya tidak terbuka. Nggak tahu apakah ada error di server atau gimana. Nah, cuma kemarin saya sempat masuk ke Capnaker ini, ternyata ada banyak untuk RPL. Nah, kalau saya lihat tahunnya itu agak sedikit lama ya, itu 2016. Nggak tahu apakah ada perubahan atau enggak. Mangga silahkan dipilih. Barangkali itu bisa saya tambahkan. Terima kasih. Bu, boleh izin meneruskan pertanyaan yang terakhir baru. Mangga. Jadi yang dimaksud itu di posisinya kan
kadang-kadang anak PPL ini menjadi tempat menjaga support, jadi dia tidak melakukan pemrograman sama sekali, artinya tidak menggunakan kemampuan jurusannya. Nah, apakah ada persyaratan dari sekolah saat memberikan portofolio itu harus memenuhi dengan kita harus simulasikan atau bisa diterima sesuai dengan selama tapi isinya adalah kegiatan-kegiatan technical support untuk center Kurang terdengar, bisa diulang kembali. Oke, begini jelas. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau ada anak RPL yang kemampuan jurusannya itu adalah untuk development aplikasi misalkan, tapi saat PKL itu ditempatkan di IT support, di mana dia melakukan perbaikan printer, technical support, bantuan troubleshooting software dan segala macam, sehingga bisa dibilang selama PKL dia tidak menggunakan kemampuan programmingnya sama sekali. Nah, pas portofolio, apakah ada persyaratan bahwa dia harus menggunakan berapa persen dari kemampuannya atau isi portofolionya harus menyertakan berapa persen dari jurusan RPL, atau misalkan bisa diterima di portofolionya bahwa isinya adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam PKL yang notabene isinya biasanya TKJ atau technical support gitu. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi untuk misalnya siswa yang RPL, ya, kemudian di sana ada juga pekerjaan mengenai IT supportnya, gitu ya. Programnya mungkin tidak terlalu banyak ya. Nah itu untuk uji kompetensi keahlian ini, maka kita lakukan dulu yang sesuai dengan bidangnya, gitu ya. Adapun tadi yang IT support itu adalah yang memang berkaitan dengan kompetensi keahliannya di RPL. Jadi itu nanti dari sana bisa lebih dispesifikasikan lagi apa saja yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kompetensi keahlian ataupun yang ada di RPL-nya gitu, yang masih berkesesuaian. Kalau misalnya itu terlalu jauh, berarti ya itu hanya sebagai pendukung saja. Tapi kalau bisa lebih banyak dimunculkan yang berkesesuaian dengan konsentrasi keahliannya. Seperti itu, Pak. Kemudian saya ada pertanyaan ini dari PP Padepokan 79 mengenai unjuk kerja dan portofolio, gitu ya. Apakah itu salah satu atau harus kedua-duanya, gitu ya? Sebenarnya ini boleh salah satu, gitu. Bapak Ibu silahkan disesuaikan dengan yang ada di industri. Kalau misalnya memungkinkannya adalah portofolio, maka itu bisa dilakukan portofolio, gitu ya. Nah, untuk portofolio apakah ada bukti fisiknya? Nah, itu bukti fisiknya ada dokumentasi berupa foto ataupun video, gitu ya. Kalau misalnya yang memungkinkan adalah foto, yaitu foto sedang melakukan kegiatan tadi misalnya perbaikan instalasi penerangan, gitu ya. Nah, itu pada saat anak sedang melakukan kegiatan tersebut ada fotonya, gitu ya. So anak sedang menandatangan ada pertanyaan yang sifatnya pengetahuan juga itu bisa, gitu ya. Misalnya ada industri juga yang agak tertutup ya, misalnya pindad ataupun PTLN yang ada bagian pertahanannya, gitu ya. Nah itu bisa dilakukan di luar yang misalnya itu memang tidak boleh ada dokumentasi, gitu. Itu bisa dilakukan di luar, tapi misalnya siswa sedang diuji mengenai yang berkaitan dengan pengetahuannya, gitu. Itu bisa saja seperti itu untuk dokumentasi. Punten Pak Rudi, saya tambahin lagi Pak ya. Nah, seandainya perusahaan Bapak memang bergerak di bidang IT network, IT support, terus yang PKL itu anak RPL, apakah bisa anak RPL diberikan tugas membuat proyek aplikasi, ya? Biarpun sederhana nggak apa-apa Pak, ya masalah. Yang penting mereka punya keahlian di bidang itu. Nanti Bapak bisa melihat SKKN-nya mengacu kemana. Tinggal ada minimal berapa Pak?
Ada lima, lebih dari 5 yang kode yang sudah ditampilkan tadi. Pak, nanti pilih aja. Nah, kalau untuk yang tambahan IT support, mangga ada Pak di SKKN juga untuk siswa RPL, udah tertera di situ. Yang penting mah siswa RPL itu harus mempunyai skill di bidang pemrograman ya. Ambil beberapa item di situ, tinggal nanti Bapak tambahin dengan yang IT network, IT support. Gitu aja Pak. Mudah-mudahan jelas Pak ya. Pak Dian. Bapak Ibu, masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Halo, halo, izin bertanya. Ya, Bu, Ibu Bapak sekalian, perkenalkan saya Dani dari PT Starcom Solusindo. Di sini di perusahaan kami sekarang ada 3 anak PKL dari jurusan PKJ. Nah, saya mau bertanya tentang penilaiannya tadi, Bu. Kan ada kompeten dan tidak kompeten ya, Bu. Nah, saya pengen tahu aja sih misalkan indikatornya itu seperti apa, karena kan kalau biasanya kalau saya lihat tuh penilaian itu biasanya ABCDE atau misalkan dia mahir atau misalkan cukup atau nggak cukup gitu. Nah, indikatornya apakah hanya kompeten dan tidak kompeten? Juga kan karena kita menilai kompeten itu kan untuk dunia industri lebar ya, Bu. Misalkan gini ya, kalau kita lihat kan anak-anak sekarang tuh masih di level basic lah gitu. Misalkan di sini saya lihat anak-anak TKJ-nya untuk pengetahuan jaringannya pun atau misalnya kemampuannya itu berada masih di level basic ya, misalkan bukan yang merendahkan karena memang siswa itu ya memang di level itu gitu. Kalau kita misalkan kasih nilai kompeten, waktu itu ada persepsi bahwa oke dia sudah berada di level medium atau intermediate gitu. Apakah mungkin sistem penilaiannya bisa kita variasikan lagi gitu, Bu, biar bisa nanti anak tuh sadar bahwa oke, saya masih di level basic, saya harus meningkatkan kemampuan saya lagi, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, baik Pak, akan dijawab langsung oleh ya. Untuk penilaian ya, sebenarnya tadi sudah diperlihatkan nih untuk lembar penilaiannya, mungkin hanya standar ya Pak, mungkin standar kompetensi itu seperti apa gitu ya. Misalnya di TKJ mungkin kan hanya basicnya aja gitu ya, belum sampai ke jaringan atau yang lebih luasnya lagi gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi pagarnya itu adalah dari kompetensi keahlian gitu. Jadi kalau misalnya di kompetensi keahliannya itu ada menerapkan prosedur K3 gitu ya. Berarti itu kaitan yang K3-nya dengan pemasangan jaringan atau kondisi kerja di sana gitu ya. Apakah kalau misalnya ini sistemnya perencanaan instalasi itu udah sampai mana gitu ya. Nah itu ini adalah yang kami munculkan di sana itu adalah untuk tingkatan SMK gitu. Jadi masih yang sifatnya operator gitu ya. Jadi ada kode di sana itu adalah untuk tingkat SMK. Sehingga kalau misalnya disebutkan kompeten itu tingkatannya adalah SMK gitu ya. Tapi kalau Bapak mau memberikan rating nilai gitu ya, misalnya saya ngasih nilainya kompeten itu adalah 90 gitu ya, itu boleh saja gitu. Nanti sama kita ini lagi untuk penilaian dari industrinya gitu, ada rentang nilainya gitu. Sebenarnya kalau dari Kemdikbud itu hanya mempersyaratkan tadi kompeten tidak kompeten sesuai dengan
tingkatan gitu ya. Untuk SMK 3 tahun itu sifatnya ya operasional gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada yang lebih lagi itu yaitu dimasukkannya sebenarnya ke yang 4 tahun gitu. Yang 4 tahun itu dia bisa bekerja tanpa bantuan, kemudian juga bisa memberikan instruksi kerja bisa memunculkan suatu instruksi kerja untuk perencanaan ataupun suatu pekerjaan gitu kalau untuk yang 4 tahun. Tapi kalau yang 3 tahun itu sifatnya operator seperti itu. Nah, tapi kalau untuk penilaian mungkin ini sebagai kita ambil supaya tidak terlalu kesulitan di industri gitu, sehingga kami hanya mempersyaratkan tadi kompeten itu mungkin kalau di sekitaran nilai yaitu skala 100 itu adalah sampai 70. Tapi kalau 70 ke sana itu adalah sudah kompeten gitu. Kalau mau di rating lagi nanti 90 sampai 100 itu adalah sangat kompeten. Seperti itu Pak gitu. Jadi untuk penilaian mungkin kita ambil lebih simpel gitu. Tapi kalau misalnya industri ingin lebih teknis lagi, nah itu bisa berdasarkan nilai tadi 0 sampai 70 itu adalah kompeten. Belum kompeten gitu. Artinya kalau misalnya dilakukan pekerjaan ternyata anak itu tidak langsung lulus gitu. Tapi kalau misalnya diulangi lagi ternyata jadi lulus, nah itu namanya kompeten. Seperti itu Pak, mungkin sebagai gambaran saja. Baik Bu. Jadi maaf ingin menyambung lagi kan sebagai informasi aja, saya juga lulusan SMK 4 kan, KKJ juga. Jadi dulu kan kita waktu saya mungkin 20 tahun yang lalu itu kan selain ada jurnal juga ada uji kompetensi di mana kita bikin satu proyek yang nanti akan disidangkan. Kemudian ada juga sertifikasi yang dulu itu kalau nggak salah dari Cisco ya, dari Cisco atau misalnya dari pihak eksternal gitu. Nah ini terkait itu Bu yang tentang sertifikat yang kita keluarkan nih, kan nanti itu ada semacam transkrip ya. Ada tadi kalau kita lihat contohnya di sertifikat yang dikeluarkan LEM itu ada lembar kedua yang berupa transkrip kompetensi seperti itu Bu. Jadi mungkin kan untuk poin-poin di transkrip itu kalau kita lihat dari hal yang tadi yang dikirim di sheet-nya TKJ itu hanya menentukan memasang seperti itu. Nah mungkin apakah ya kan tadi ada pertanyaan juga untuk bebas jika misalkan industri ingin menambahkan atau misalkan merubah poin-poin itu. Nah, terkait itu aja sih Bu. Ya, intinya takutnya nanti ada gini Bu, kan misalkan di sini ada 3 orang nih, ya pasti kan ada yang lebih berkompeten, ada yang mungkin biasa aja atau ada yang kurang gitu. Nah kalau misalkan kita hanya bilang kompeten, tentu mereka semua jadi kita juga kan nggak akan mungkin ngasih nilai kurang baik ya Bu, tapi kita harus tetap objektif gitu, seperti itu. Baik, terima kasih. Saya jawab Bapak. Skema uji kompetensi yang sekarang ini baru tahun ini kita mencoba. Selama tahun-tahun kemarin kita mengambil skema uji kompetensinya menggunakan soal dari pusat dengan diuji oleh industri. Ya, salah satunya kemarin itu tahun kemarin itu adalah dengan lab. Nah, ini baru tahun sekarang Bapak Ibu saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu mitra industri yang sedang ketitipan anak PKL untuk selain melaksanakan kegiatan PKL juga mohon untuk ikut menguji kompetensinya ya. Terkait dengan daftar kompetensi yang kita share sesuai dengan program keahlian, ini di dalam sertifikat yang nanti akan dikeluarkan oleh industri masing-masing, itu di lembar keduanya memang bisa dilampirkan daftar kompetensi yang tidak harus sama dengan yang dikeluarkan oleh kita, ya. Bisa saja tadi ditambahkan atau dikurangi dari daftar
kompetensi yang sudah kita set. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Yang pertama, mengenai sosialisasi kepada siswa, perkiraan kapan akan dilaksanakan, ya, mengingat sekarang sudah bulan Februari. Dan apakah sosialisasi nanti akan dilakukan secara offline atau online kepada siswa? Terima kasih Ibu Margaret dari PT Skada. Setelah kita sosialisasi kepada mitra industri, insya Allah akan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada siswa. Sosialisasi kepada siswa yang sedang PKL ini, yang akan nanti mengikuti uji kompetensi keahlian, ini akan dilaksanakan secara online. Ya, yang mensosialisasikannya adalah wali kelas dan juga guru-guru pembimbing PKL. Itu yang akan mensosialisasikan kepada siswa binaannya. Seperti itu Bapak Ibu. Insyaallah setelah kegiatan sosialisasi kepada industri. Seperti itu. Bapak Ibu minta di-share juga untuk contoh sertifikat karena kami biasanya tidak mengeluarkan sertifikat. Baik Bapak Ibu, sebetulnya tadi sertifikat contohnya seperti yang tadi yang dari LAN, intinya ada logo industri, ya, peserta dan kriterianya, ya, tadi kok kompeten dan tidak kompeten, dan nanti juga kita bolehlah kita share contohnya seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi nanti dengan keluarnya sertifikat uji kompetensi, ketika berakhir PKL, siswa kita akan ya diharapkan mendapatkan 2 sertifikat ya Bapak Ibu. Satu sertifikat keikutsertaan PKL dan juga satu lagi adalah sertifikat uji kompetensinya. Pak izin bertanya. Boleh, boleh. Perkenalkan Pak, salam kenal sebelumnya. Saya Iwan dari ITB Pak. Kebetulan di tahun ini ada 2 jurusan ya, TKJ dan RPL. Kemudian di kita juga udah biasa melaksanakan uji kompetensi untuk beberapa sekolah, biasanya di SMK 13 dan SMK 1 Cimahi ya. Nah ini saya ingin menanggapi yang tadi ditanyakan oleh Kang Dani ya, karena kan beberapa di industri itu mungkin ada alumni SMK 4 juga ya kayak gitu. Nah, tadi ada tanggapan dari Ibu siapa ya tadi terkait kompeten untuk tingkat SMK gitu. Ya mungkin tadi pertanyaan dari Kang Dan itu mungkin keresahan kami Pak ya, karena kan kami istilahnya apa ya membanggakan SMK 4 gitu dengan kualitasnya kayak gitu Pak. Nah, sedangkan saat menerima anak PKL dari SMK 4 itu di luar ekspektasi kami gitu Pak. Kebetulan ini di tahun pertama ya untuk ITB sendiri. Nah, untuk TKJ sih yang agak sedikit mungkin perlu dibenahi Pak ya. Untuk yang RPL saya apresiasi lah masih memungkinkan lulusan SMK untuk bekerja langsung di industri T atau misalnya mengerjakan proyek T masih memungkinkan lah kalau misalnya untuk yang RPL. Tetapi untuk yang TKJ saya rasa untuk dibilang kompeten kayaknya agak susah sih Pak gitu. Terus kendala berikutnya tuh harapannya kan sebenarnya kalau misalnya di kami itu kan karena kebetulan di divisi IT ITB gitu, sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajari oleh anak PKL gitu. Nah, tetapi kita melihat juga anak PKL-nya seperti apa, apakah dia bisa mempelajari lebih banyak atau tidak gitu. Yang jadi disayangkan tuh karena mereka baru basic gitu, Pak, tidak dapat mengambil poin-poin yang mungkin bisa mereka dapatkan lebih ketika PKL di ITB gitu Pak. Paling itu saja sih, dan kendala yang terakhir itu mungkin dari sertifikat ya Pak. Kalau misalnya sebelumnya untuk yang tidak termasuk uji kompetensi itu ya kita mengeluarkan sertifikat seperti biasa saja gitu, melaksanakan PKL di ITB gitu. Tetapi kalau misalnya uji kompetensi itu ada persyaratan dari kita juga gitu Pak, dari pimpinan saya khususnya itu eh, ingin mengeluarkan sertifikat, apalagi kan ada logo ITB-nya Pak ya. Jadi diharapkan itu memang benar-benar kompeten gitu Pak. Jadi bukan hanya PKL uji kompetensi dikasih nilai kompeten gitu Pak. Ya harapannya ya bisa sesuai gitu Pak yang diberikan sertifikat dan kemampuan tuh yang benar-benar sesuai gitu Pak. Paling itu saja Pak. Terima kasih.
Mohon maaf Pak, masih Ya, mute. Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan atas masukannya. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi bahan evaluasi internal di kita untuk mempersiapkan siswa terkait dengan kompetensi kelulusannya. Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Dari kami cukup, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Astri Limbong ya. Sertifikat yang dapat kami insert logo perusahaan, baik bisa Bapak Bu Astri untuk terkait dengan template sertifikatnya bisa kami buatkan dan kami kirimkan. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan atau mau ditanyakan? Dari saya cukup, Pak. Terima kasih. Iya. Yang lain. Silakan. Sudah cukup jelas Pak sepertinya. Cuma saya setuju aja dengan dari Bu Astri Limbong barusan tuh. Supaya ada template sertifikatnya supaya setiap peserta PKL itu dapat sertifikat yang seragam, kecuali mungkin logo perusahaannya masing-masing, tapi template-nya dari sekolah disesuaikan aja atau diseragamkan saja. Terus mengenai ini aja apa yang tadi materinya mungkin bisa di-share, itu di-share-nya kemana ya Pak? Atau ke email, apakah ke WA masing-masing peserta yang sekarang ikut meeting ini? Mohon maaf, saya dengan teman dari Aspasir Pak. Terima kasih. Nanti sebenarnya ini udah di-share, daftar udah di-share. Kemudian nanti kita juga akan share ulang Bapak Ibu ke nomor WA masing-masing pembimbing di tempat PKL mungkin ya Bapak Ibu atau di HRD-nya. Baik, ditunggu ya. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu, ini karena keterbatasan waktu ya, ini kita PKL akan berakhir di 30 April dan juga UKK juga harus selesai di 30 April ini sendiri. Karena nanti juga kemudian juga Bapak Ibu ada informasi bahwa nanti tanggal 18 Maret sampai 22 ini akan dilaksanakan ujian sekolah. Mungkin di waktu tersebut kita akan menarik dulu siswa dari tempat PKL-nya. Insya Allah surat pemberitahuan secara resminya akan kami sampaikan. Dan Bapak Ibu terima kasih dari sekolah, dari pihak sekolah telah menerima dan memberikan kesempatan kepada siswa-siswi kami untuk melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan. Sekaligus juga kami juga berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mitra industri ya yang bersedia untuk menguji atau menguji siswa-siswi kita di dalam kegiatan uji kompetensi keahlian. Baik yang akan dilakukan secara unjuk kerja maupun secara portofolio. Itu saja yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu mitra industri dan Bapak Ibu yang ada di SMKN 4 Bandung, alhamdulillah
Sosialisasi uji kompetensi keahlian di industri tahun 2024 baru saja kita lakukan ya, dan juga tanya jawabnya barusan setelah berlangsung. Mungkin nanti next kalau Bapak Ibu mitra industri ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke pembimbing sekolahnya masing-masing ya. Kami harap ini juga ada materi ya, Bapak Ibu masih bisa lihat di chat room, sudah di-share-kan oleh Ibu Wakakurikulum, Bu Yuyun. Kemudian ada daftar hadir juga, Bapak Ibu nanti jangan lupa isi. Dan tadi terakhir dari Bu Asri, kami akan coba share nanti untuk template general sertifikat yang berbahan. Kemudian selanjutnya enggak masuk. Ada. Ya. Nanti Bapak Ibu akan diberitahukan juga oleh pembimbing dari masing-masing sekolah untuk teknis apalagi, termasuk mungkin tadi ada sosialisasi tentang US ya Bu ya. Jadi nanti anak-anak di tanggal 18 Maret sampai 22 Maret itu akan melakukan sekolah. Jadi nanti mungkin diizin ke sekolah dulu gitu ya untuk melakukan US. Selanjutnya, mungkin jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu mitra industri, sekian dari kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari pihak SMKN 4 Bandung mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullahu khairan kasiron untuk partisipasi atensi yang telah Bapak Ibu mitra industri berikan. Kemudian jangan lupa juga ini terakhir ada daftar hadir. Ditutup dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Ibu izin live. Nuhun. Saya juga di sini. Sebagian udah. Izin live Bu. Mangga. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf, boleh izin tanya sebelum di kelas ya? Mangga Pak, silakan. Terkait kemarin sih dapat info, mungkin sebelumnya perkenalkan ya, saya Erwan dari PT Pertamina Gas Negara, selaku mentor dari Agung Rafif ya. Berdasarkan kemarin dari Bapak Ibu ada konsumsi loh. Kenapa nggak bisa? Pak. Ya, Iya gimana Pak? Kemarin Gimana Pak Erwan? Maaf, kurang terdengar. ya halo. Iya Pak Erwan. Ya, Terdengar Pak? kemarin informasinya dari Agung Rafif ya. Oh iya dari Rafif ya. Informasinya rencananya untuk hari Senin di tanggal 19
Caranya dari pihak sekolah akan berkunjung ya kalau Betul Pak, insya Allah nanti di hari Senin dari pihak sekolah akan ke Tangerang ya Pak ini ya tempatnya. iya di Bitung Ya Tangerang. Pak, insya Allah Ini hari Senin jadwalnya Pak. udah fix ya. Iya Pak, kalau bisa kami akan ke sana. Tapi kalau dari Bapaknya gimana? Apakah bisa Pak? Nah, iya, kalau memang sudah fix, kebetulan kan saya sedang dinas di luar daerah ya. Artinya kalau memang udah fix, saya bisa sempatkan waktu untuk berada di lokasi nanti hari Senin. Baik Pak, baik. Boleh diinformasikan untuk waktu jam kedatangannya kira-kira di jam berapa ya Bu? Mungkin kalau untuk sebentar ya Pak, saya tanyakan dulu. Pak Erwin, jangan malu-malu Pak. Jangan malu-malu. Pasti tahu Insya Allah Pak mungkin nanti nyampai jam 11 katanya. Jadi kami perjalanan dari Bandung pagi, kemudian nanti nyampe sana mungkin jam 11 Pak. Oh, baik Bu, di copy informasinya. Terus Ya. ada yang perlu kami persiapkan nggak Bu di lokasi? Nggak ada yang khusus sih Pak, tapi insya Allah nanti mungkin kita datangnya nggak satu orang Pak. Mungkin sekitar 4-5 orang, tapi biasanya 4 orang. Oke, baik Bu. Kalau boleh, mungkin nanti bisa diinformasikan ya Bu, mungkin lewat siswanya ke Agung Rapid terkait Baik. nama-nama dari pihak sekolah yang akan berkunjung itu. Itu terkait kebutuhan akses permit Bu Oh di iya, lokasi. Iya, artinya sebelumnya harus memang kita input di sistem, kami daftarkan terkait daftar tamu ya Bu. Itu untuk oh baik. safety kita aja sih Bu. Baik Pak, mungkin nanti nama-nama ya Pak ya, nama-nama yang akan ke sana mungkin. Baik Pak. Oke, baik. Mungkin itu aja sih Bu. Ya, bisa saya tambahkan. Terima kasih mungkin informasinya Bu. Iya siap. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Bapak Ibu Mitra Industri yang masih hadir. Ya, jika ada yang ingin ditanyakan lagi nanti mungkin boleh langsung ke pembimbing sekolahnya. Baik Bu. Terima kasih izin.